Silakan dulu ditempatkan Terima kasih. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Ibu. Mengikuti kegiatan hari ini tadi, adik-adik ada kegiatan tidak? Ada, Ibu. Yang ada itu apa? Berenang. Ada juga sih? Sebelum mulai kegiatan kita, kalau dengan mulai kita sudah silakan ini semuanya selesai kenal belum? Belum, Ibu. Ada pepatah yang mengatakan karena maka saya. Jadi kita mulai kenalan. Dia udah dari ibu dulu. Misalkan nama ibu siapa depan dia dipanggil ibu. Perkaranya cuma dari situ. Oke, semuanya sudah mengenalkan diri. Terus ibu hari ini kita akan mengenal hari keluarga. Jadi hari keluarga pertama kalian, kalian ini akan ditaruhkan sama ibu. Bagaimana apakah ada setuju? Setuju. Sebelumnya ada yang pernah di dunia kelompok kan? Belum. Jadi dunia kelompok itu sendiri adalah kegiatan di mana kelompok berfungsi saling membantu dan bekerja sama. Sampai saat itu tujuan sama. Jadi ada di sini digunakan dengan adapun urutan dalam diri kelompok ada tiga: kelompok K, KPI, dan kelompok. Tujuan dari bimbingan ini yakni adik-adik dapat tentunya dari layanan yang dibawa sendiri adalah kerjanya yakni adik-adik dapat berencana karir sesuai dengan bisnis yang adik-adik miliki. Terus langkah-langkah apa saja yang harus adik-adik buat untuk mencapai ini dan ada asas. Jadi dalam bimbingan kelompok ini kita dikolaborasi ada metodenya dan ada banyak, tapi kalau ini apa adalah kerahasiaan dan gimana hal-hal yang kita sampaikan di dalam bimbingan kelompok ini sudah dibawa keluar dari bimbingan kelompok yang kita perlu. Terus ada pun akses kesukaraan karena ada secara sukarela membagi pengalaman atau cerita terkait adik-adik dalam. Terus metode yang digunakan kita dalam mengikuti yang disebut lama. Sebelum banyak kita buat asik adik-adik dulu. Asik-asik tapi dipasang sama oke, jadi dulunya mendekat tanpa. Jadi nanti saya begini, tentunya buat begini, ya tasnya begini. Terus nanti ini jangan bergerak, yang bergerak ini. Dan nanti kalau kita mendekat.
diangkat lagi. Kalau dibilang menjauh, habis itu mendekat. Kalau tangkap ini diangkat ya supaya Oke, Ibu. konsentrasi. Oke, Ibu. Konsentrasi. Mendekat, menjauh, mendekat, tangkap. Jadi sudah apa kau? Sudah. Jadi harap selama kita proses kegiatan ini ada tadi semangat ya kan sudah ada yaitu ada peraturan dalam kelompok di sini agar kita fokus mendengarkan segala kesibukan kenapa ya dijelaskan ada apa yang disampaikan ada paham terus ada pelaksanaan. Oke, sekarang kita masuk dalam tahap ini di mana tahap ini adalah akan psikodrama. Psikodrama itu sendiri adalah argumen peran. Jadi akan membagikan manuskrip atau penjual dan akan kesimpulan. Oke, Ibu. Silakan dibaca dan dilihat mau peran yang mana. Sudahkah? Sudah, Ibu. Siapa yang mau jadi karakter? Saya, Ibu. Oke, ya. Siapa yang mau jadi Lisa? Saya, Ibu. Oke. Siapa yang mau jadi Linda? Saya, Ibu. Siapa yang mau jadi Devi? Oke, karena kan yang satu lagi kemarin Zoe. Ibu. Semuanya sudah siap? Sudah, Ibu. Sekarang kita mulai. Di sebuah sekolah menengah atas, Linda merasa bingung dan dalam memilih jalur karirnya. Sementara Ica sudah mantap dengan cita-citanya. Linda masuk terombang-ambing oleh pengaruh teman-temannya yang lain. Suatu hari mereka bertiga, Linda, Ica, dan Joy berkumpul di ruang kelas. Linda, Ica, dan Joy sedang duduk di ruang kelas. Linda tampak termenung, sementara Ica asik membahas rencana pilihannya. Linda, kamu udah pikirin mau ambil jurusan apa? Aku udah daftar ke beberapa universitas buat ambil jurusan teknik. Aku pengen jadi insinyur dan kerja di perusahaan teknologi besar. Aku udah pinta, soalnya aku pengen jadi desainer, tapi aku tidak pengen jadi guru. Aku bingung mau belajar apa. Linda santai saja, gak usah buru-buru. Aku juga belum terlalu mikirin sih. Yang penting kita jalan aja lebih, nanti kan pasti ada jalannya. Joy, kita nggak bisa terus-menerus santai. Karir itu harus direncanakan dari sekarang, biar kita nggak nyesel nanti. Nggak mungkin kita tiba-tiba sukses tanpa ada perencanaan. Iya benar, tapi aku kadang-kadang suka bingung. Aku takut salah pilih dan akhirnya aku gagal. Di tengah kebingungan Linda, mereka memutuskan untuk mengikuti sesi bimbingan konseling tentang perencanaan karir yang akan dipimpin oleh Ibu Devi, guru BK mereka. Para siswa termasuk Linda, Ica, dan Joy duduk di ruangan bimbingan konseling. Ibu Devi berdiri di depan mereka dengan menyapa. Halo, selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Ibu. Oke, baik. Jadi hari ini kita akan membahas perencanaan karir. Jadi pada dari 1 tahun ini maka kita akan membahas perencanaan karir sejak sekarang. Hai, Ibu. Karena kalau kita merencanakan dari sekarang, kita bisa fokus pada tujuan kita dan mengambil langkah yang tepat untuk mencapainya. Iya, betul sekali Ica. Merencanakan karir itu penting karena membantu kita menyiapkan masa depan yang lebih baik. Tapi, apakah ada di antara kalian yang merasa bingung tentang masa depannya? Saya itu, saya takut sama itu, enggak. Itu hal yang wajar, ya. Banyak siswa seusia kalian yang merasa seperti itu. Yang penting adalah mengenali minat dan kemampuan
kemampuan kalian. Kadang memilih karir itu nggak harus langsung tahu dari awal. Prosesnya juga butuh waktu. Bu, gimana kalau saya belum mikirin karir sama sekali? Saya mikirnya bahwa nanti kan pasti ada jalan sendiri. Joey, meskipun kamu hanya santai, merencanakan karir tak penting. Kita tidak bisa hanya mengandalkan keberuntungan. Dengan perencanaan yang baik, kamu bisa mempersiapkan diri lebih baik untuk menghadapi tantangan di masa depan. Iya Joy, aku udah lihat banyak orang yang menyesal karena nggak merencanakan karirnya sejak awal. Mending kita pikirkan sekarang daripada terlambat. Bu, bagaimana sih cara memilih karir yang cocok buat saya? Saya suka banyak hal, tapi itu cuma sementara saja ya Bu. Jadi langkah pertama adalah mengenali minat dan bakat dirinya. Kamu bisa mencoba berbagai hal dan melihat apa yang membantu kalian saja dan tertarik dalam jangka waktu yang lama. Kamu juga bisa berkonsultasi dengan orang-orang yang sudah berpengalaman di bidang kemampuan. Kalau gitu, saya harus coba banyak hal dulu ya, biar tahu apa yang paling cocok buat saya. Betul Joy, eksplorasi adalah bagian dari proses. Tapi jangan hanya mencoba tanpa tujuan. Selalu pikirkan dampak dari pikiranmu untuk masa depan. Terima kasih Bu. Sekarang saya jadi lebih yakin untuk bisa memilih karir saya dari minat-minat yang saya sukai. Bagus Linda, mulailah dengan langkah yang kecil dan jangan takut untuk membuat kesalahan. Yang penting adalah belajar dari pengalaman dan terus maju. Perencanaan karir bukan proses yang instan, tapi dengan usaha dan konsistensi, kamu akan menemukan jalan yang tepat. Setelah sesi bimbingan konseling, Linda merasa lebih tenang dan yakin untuk mengeksplorasi minatnya dan merencanakan karirnya dengan lebih bijak. Joy juga mulai berpikir lebih serius tentang masa depannya, sementara Ica terus fokus pada rencananya yang lebih lama. Tentang menentukan dari belum itu mulai tertarik apa yang saya pelajari atau saya kenal dari pendapat sudah ada dari terkait masih beberapa kali jadi materi itu adalah karir. Adapun aspek-aspek dalam perencanaan karir ini yang pertama adalah mempelajari eksplorasi karir. Jadi belajar tentang tempat pekerjaan khusus pekerjaan dengan minat ada sesuai dengan bakat. Itu adalah bahas tentang karir yang berbeda. Jadi adik-adik dapat membahas tentang karir yang ada. Ini adik-adik ambil berbeda mengarahkan sesuai dengan tiga minggu pendidikan apa? Ya, belajar dari berbagai penjuru atau ada dari Google, dari atau cukup atau tambahan yang ada di sini. Yang keempat, serta dalam kegiatan masih ada istilah untuk kegiatan dalam dari sekolah ada yaitu lanjut. Jadi ada langkah-langkah dalam perencanaan karir. Yang pertama adalah kenali diri sendiri, termasuk minat bakat, kelemahan serta kelebihan dari adik-adik. Kedua adalah minat. Jadi memilih pekerjaan sesuai dengan minat yang adik-adik punya. Terus yang ketiga adalah kepribadian. Jadi memilih pekerjaan sesuai dengan kepribadian adik-adik juga. Kalau adik-adik introvert, tidak suka bekerja pada bidang yang banyak orang, adik-adik bisa memilih pekerjaan sesuai dengan kepribadian adik-adik. Keempat adalah kesempatan yang sesuai. Jadi adik-adik tidak semua pekerjaan itu cocok untuk semua orang. Jadi cari pekerjaan yang sesuai dengan kemampuannya. Nah, kelima adalah perhatikan penampilan. Sesuaikan dengan aturan dan standar yang berlaku di tempat-tempat yang nanti akan adik-adik kerja atau nanti perusahaan atau instansi yang akan adik-adik tuju. Penampilan rapi juga menurut kesan yang baik. Adapun
faktor-faktor dalam perencanaan karir ada dua, yakni faktor internal dan faktor eksternal. Jadi faktor internal itu yakni nilai. Jadi kalau Anda ingin bahwa bekerja yang pada waktunya yang sisa untuk dihabiskan bersama keluarga, maka Anda boleh memilih pekerjaan yang sesuai dengan nilai-nilai yang Anda. Yang kedua adalah kecerdasan, bakat dan minat. Jadi pilihlah sesuai bekerja sesuai dengan kecerdasan, bakat dan minat, dan juga sesuai dengan diri Anda. Yang terakhir adalah sifat pengetahuan, bagaimana cara akan orang lain bekerja dan berinteraksi dalam bidang pekerjaan. Yang terakhir adalah eksternal. Ada faktornya yakni yang pertama adalah lingkungan, di mana teman, keluarga itu sangat berpengaruh dalam menentukan karir ke depan. Kedua adalah kondisi ekonomi, ada dari keluarga yang mampu, ada juga yang dari keluarga yang mampu. Jadi mampu bekerja sesuai dengan kondisi. Terakhir adalah peluang. Jadi kali kalau bisa memilih pekerjaan itu sesuai dengan peluang yang ada, dan sesuai dengan minat dan minat yang ada. Oke, sekian materi yang diperlukan. Sekarang kita masuk pada refleksi. Jadi ada dari berbagai pengalaman tentang materi yang diberikan dan bermanfaat dan belajar. Ada Baik, terima kasih dari aksi dari drama yang saya lakukan tadi, di mana kita mendapatkan informasi tentang pentingnya memilih karir. Di mana kalau kita memilih karir, kita harus pastikan bahwa apa yang kita pilih itu sesuai dengan apa yang kita inginkan, sesuai dengan minat, bakat, keahlian, agar apa yang kita kerjakan itu sesuai dengan apa kita sukai. lanjut lagi. Dari pada materi yang sudah dikatakan saya mendapatkan pengetahuan bahwa kalau karir itu kita harus memiliki bagian dari sejak awal agar kita tidak bingung saat kita selesai dari jenjang pendidikan kita yang sekarang, sudah bisa tahu kemana arah jenjang Oke, lanjut lagi dan Jadi dari materi yang sudah disampaikan, kemudian apa yang sudah kami sampaikan tadi, yang saya dapatkan adalah penggunaan karir itu sangat penting juga sebagai sekarang, karena kalau kita bahasnya sekarang kita sudah bisa tahu karir mana yang akan kita tunjukkan setelah kita masuk di Indonesia. Jadi karir itu kita harus sesuai dengan minat, kemampuan kita agar sejak kita sudah memilih pekerjaan itu kita tidak merasa bosan atau jenuh, tapi kita senang melakukannya. oke, lanjut lagi. baik dulu saya dalam berbicara tentang itu gimana kita bisa mengatur apa yang kita sesuai dengan minat kita kedepannya tidak sama dulu. Oke. Terus jadi sudah mati perencanaan hari ini baik juga untuk membantu seseorang dalam memahami langkah-langkah yang perlu diambil untuk mencapai tujuannya. oke, ulang. Selain kita dan juga dari ulama yang telah dan bahwa perencanaan itu sangat penting ditunjukkan dari sekarang agar kita bisa mengetahui minat dan bakat kita yang sesuai dengan karir yang akan kita pilih. Yang memperhatikan dan juga dari pembicaraan, kita bisa mengetahui kalau kita menentukan perencanaan karir kita juga dari minat dan bakat yang kita senangi, dari peluang yang ada, dan juga dari karakter diri kita sendiri. Oke, beri tepuk tangan untuk kita semua.
apa yang sudah kami sampaikan itu benar adanya. Bahwa merencanakan karir sejak ini, sejak sekarang itu sangat baik supaya apa yang kita butuhkan itu harus kita benar dan menghasilkan. Terus saat ini di pekerjaan itu adik-adik karena masih senang, merasa puas, bangga karena adik-adik bekerja itu sesuai dengan passion Anda. Oke, sekarang juga tempatnya membuat bekerja tadi dan informasi. Baik Ibu, baca dan menunjuk. Instruksinya ada dalam lembaran secara isi dengan sebagainya, baca dan menunjuk. Ibu berapa menit ini isinya? Ibu berapa menit berdasar? Jangan lupa koordinasi. Baik Bu. Oke, bisa dikumpulkan kembali. Ibu kita yang masih kumpulkan lembaran. Terima kasih. Oke, kita berakhir. Jadi semoga apa yang disampaikan tadi dapat terapkan dalam kehidupan adik-adik dan yang belum melaksanakan karir segera berlakukan. Oke? Ya Ibu. Sebelum berpikir kita salah satu. Kalau ada yang sudah langsung. Baik, Ibu dan teman-teman, sebelum kita mengambil kegiatan pada hari ini, dengan saya berdoa untuk ajaran saya berdoa yang baik, berdoa selesai. Oke, terima kasih kepada yang telah berdoa. Kami juga berdoa terkait telah menambah aktivitas kembali bertemu di depan pada pertemuan selanjutnya.